minus yang kecil itu semakin, kalau emang minusnya makin bertambah dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit mata yang hubungannya dekat dengan yang dapat menyebabkan hilangnya penglihatan atau menjadi buta. Hai Vioners, balik lagi di channel Vio Optical Clinic bareng El di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Vioners yang nonton hari ini tuh dalam keadaan sehat-sehat aja dan tentunya terus happy. Nah, sebelum kita mulai video ini, aku mau bacain satu fakta menarik dari WHO yang sempet bikin aku kaget sih. Jadi tuh diperkirakan tahun 2050 nanti setengah dari populasi dunia itu akan mengalami miopia alias rabun jauh alias mata minus. Siapa yang baru tahu fakta dan riset dari WHO hari ini? Dan ini tuh benar-benar mengejutkan karena kan jadi nggak heran gitu kalau misalnya kita ngelihat banyak anak-anak yang udah pakai kacamata padahal usianya masih kecil, dan tentunya penggunaan kacamata atau ketika kita bermata minus itu juga bisa berdampak ke kualitas hidup kita masing-masing. Nah, hari ini kita bakal bahas suatu fakta yang menarik karena ternyata mata minus itu bisa dikendalikan atau dikontrol dengan teknologi yang namanya terapi ortoke. Tentunya aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama Dr. Andri Agusya selaku dokter optometri dan juga founder dari Vio Optical Clinic. Halo Dr. Andri. Hai, halo El. Apa kabar dok? Baik, sehat. Oke, siap. Nah dok, tadi kan aku udah bacain riset yang dari WHO tuh yang estimasi setengah populasi di dunia itu tahun 2050 nanti akan bermata minus atau berkacamata. Nah itu menurut dokter Andri gimana tuh dok? Menyeramkan sih sebenarnya. Menyeramkan ya? Menyeramkan. Bahwa nanti di misalnya satu dari dua orang Yes. Yang kita tahu ya akan menggunakan kacamata. Jadi bayangin kalau misalnya kita punya ada teman 10 orang teman, berarti 5-nya akan menggunakan kacamata, dan itu pasti tidak akan membuat nyaman ya, khususnya kalau kita main pedal nih, wah itu pakai kacamata nggak enak sama sekali. Betul. Tuh. Oke. Nah jadi kalau kita bicara mengenai gimana sih prediksi dari WHO akan terjadi myopia booming kita ngomongnya ya. Ya udah pasti kita harus lakukan sesuatu supaya prediksi itu tidak terjadi dong. Jangan mengharapkan supaya ini bisa terjadi, enggak juga. Jadi memang kita harus lakukan sesuatu yang benar-benar bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indonesia. Yes. Nah, sebelumnya kan di video kemarin tuh kita udah bahas tentang teknologi terapi ortoke, dan setelah di riset-riset ya dok, ternyata terapi ortoke itu kan metodenya menggunakan lensa kontak yang dipakainya tidur. Makanya ortoke itu disebut lensa malam. Ini jujur awalnya aku juga mikir, kok lensa malam, kok dipakai tidur? Kan mungkin masyarakat Indonesia taunya tuh kalau lensa kontak kan nggak bisa dipakai tidur. Nah itu aku mau nanya nih, keamanan dari penggunaan terapi ortoke itu gimana dok? Oke, jadi banyak riset yang udah kita lakukan, yang udah baik oleh tim kita sendiri dari Vio Optical Clinic ataupun riset dari jurnal-jurnal dari internasional. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang ini, Vioners harusnya tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan atau safety dari penggunaan ortokeratologi. Nah, kita tahu bahwa tujuan dari ortokeratologi itu adalah melakukan pembentukan ulang bola mata, khususnya kornea, untuk balik ke bentuk yang normal pada saat kita tidur. Jadi secara konsep cara kerjanya itu sama seperti kayak kita menggunakan behel. Jadi lensa kontak hard lens itu adalah kita punya molding yang kita pakai di malam hari, dibantu dengan kelopak mata, gravitasi, dia akan membentuk bola mata kita khususnya kornea untuk balik ke normal, sehingga pada saat dilepas di pagi hari penglihatan kita akan menjadi terang dan tidak perlu menggunakan kacamata sepanjang hari. Nah, kalau kita bicara dari segi keamanannya atau dari segi safety-nya, kita udah lakukan research dari jurnal-jurnal internasional, juga udah banyak melakukan research mengenai safety dari penggunaan ortoke. Kalau dari segi teknologi, pertama material yang digunakan itu sudah superb, artinya di atas material yang digunakan oleh lensa kontak yang ada di pasaran pada umumnya. Jadi memang lensa ini didesain untuk boleh digunakan pada malam hari, ya artinya memang didesain khusus karena kandungan oksigennya, kadar airnya
itu sudah melebihi ataupun sudah masuk ke dalam kategori kondisi aman untuk penggunaan di malam hari, khususnya dipakai tidur. Yang kedua, di Vio sendiri, jadi Vio-nya juga nggak perlu takut, di Vio sendiri kita selalu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi alat, kondisi mata, dan progres dari myopia control management yang kita lakukan. Jadi dan itu selalu kita monitor tiap bulan, tiap 3 bulan sekali, sehingga kondisi matanya kita harapkan selalu terjaga dengan baik, ditambah dengan customer care kita yang sangat responsif untuk menangani apabila memang ada kendala-kendala yang sehubungan dengan penggunaan lensa kontak ortokeratologinya. Oke, baik, berarti tadi penjelasannya benar-benar super komprehensif dan kita jadi tahu gitu ya kenapa lensa kontak ortoke itu harus dipakai tidur, karena memang untuk membentuk ulang kornea mata kita sehingga pada saat pagi harinya dilepas lensa kontaknya dan penglihatan kita tuh bisa crystal clear sepanjang hari. Nah, ini ada yang bilang, Dok, kayaknya minus gue tuh gak gede-gede banget deh, kayaknya masih belum perlu deh pakai terapi ortoke. Nah, itu menurut tanggapan Dokter Andri tuh kayak gimana? Apakah ortoke itu cuma buat yang mata minus tinggi aja? Oke, banyak memang pertanyaan tersebut yang saya terima ataupun ditanyakan oleh pasien-pasien saya. Jadi sebenarnya melakukan pemeriksaan rutin itu adalah sangat penting. Jadi dokter bisa mengetahui apakah pasien tersebut masuk kategori sebagai progresif myopia yang kita akan prediksi akan naik-naik terus, ya, ataukah dia akan menjadi lebih stabil, artinya tidak akan terjadi perubahan. Karena kan di Vio sendiri kita udah mempunyai teknologi untuk myopia prediction. Selain itu juga kita juga myopia prevention. Nah, dua teknologi itu yang kita gunakan apabila memang ternyata minusnya masih kecil, kita masih bisa observe, evaluasi, dan monitoring kondisinya. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya minus yang kecil itu semakin kalau emang minusnya makin bertambah dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit mata yang hubungannya dekat dengan yang dapat menyebabkan hilangnya penglihatan atau menjadi buta. Jadi penting banget untuk lakukan pemeriksaan mata secara rutin. Nah, selain itu juga kalau kita bicara mengenai comprehensive eye exam, kita juga harus mengetahui bahwa dengan pemeriksaan rutin kita bisa mengetahui apakah ada tanda-tanda penyakit-penyakit tersebut yang tidak harapkan terjadi kayak gitu. Jadi dan ditanganin oleh dokter-dokter mata yang udah terpercaya, sudah tersertifikasi, yang udah memang melakukan training khususnya untuk myopia control management. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah untuk menjaga kesehatan mata para Vioners. Jadi nggak perlu khawatir lagi sebenarnya untuk biar kita aja deh yang handle untuk pemeriksaan matanya dan menjaga kondisi matanya. Seperti itu sih. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong masalah keamanan dari penggunaan lensa kontak ortoke nih, Dok. Ini juga sering ditanyain karena kan lensanya dipakai semalaman ya, Dok. Itu nggak bikin iritasi, infeksi gitu, Dok. Kira-kira gimana tipsnya supaya tetap aman dipakai, Dok? Oke, jadi kalau secara umum penggunaan ortoke itu tidak boleh menyebabkan matanya merah, matanya berair, atau menyebabkan iritasi. Karena kan hal-hal tersebut sangat berbahaya. Jadi kita udah tahu bahwa gini, kita mau lakukan terapi ortoke dengan tujuan adalah untuk menahan laju kenaikan minus dan menurunkannya, memungkinkan menurunkannya. Tetapi kita juga tidak mau mengambil resiko apabila terjadi mata merah, iritasi, yang hingga dapat menyebabkan terjadinya komplikasi mata seperti infeksi dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk pertama mengikuti anjuran yang diberikan oleh tenaga profesional di Vio ya. Jadi artinya ortoke itu aman dipakai, tidak boleh menyebabkan merah, perih ataupun iritasi, tapi juga Vioners harus mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh tim Vio sendiri. Artinya misalnya cairannya harus benar, jangan sampai salah beli cairan, cara pemakainya harus benar, artinya harus cuci tangan sebelum dipakai, alatnya harus didisinfektan, juga harus melakukan pemeriksaan secara rutin sesuai dengan yang direkomendasikan. Jadi hal-hal tersebut yang memang harus dilakukan untuk menjaga supaya kondisi matanya selalu baik. Ya, jadi saya selalu ngomong bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan pasti ada resiko dan benefitnya. Tapi kalau kita lihat benefitnya, minusnya turun, tidak perlu menggunakan kacamata, kualitas hidup lebih baik. Nah itu apakah sebanding harusnya lebih tinggi dibanding dengan resikonya. Resikonya mungkin terjadi iritasi, tapi iritasi tersebut dapat kita tanggulangin apabila kita benar-benar melakukan regimen ataupun aturan yang diberlakukan oleh
Vioners atau di Vio Optika Klinik untuk menjaga kesehatan matanya. Jadi itu sangat penting sekali. Oke, jadi emang penting banget ya dok kalau misalnya pakai terapi ortoke itu harus sesuai dengan anjuran dan instruksi dari eye care profesional Vio Optika Klinik biar tetap aman-aman aja, lancar-lancar aja terapi ortokenya dan nggak terjadi infeksi dan iritasi yang seperti dijelaskan oleh dokter Andri. Iya, sama aja. Jadi kalau kita bicara, kadang-kadang aku bicara, sama dong kayak kita mau nge-gym nih, kita mau turunin berat badan, mau misalnya pembentukan otot, kan harus ngikutin aturan yang diberlakukan. Kalau misalnya kita menggunakan alat gym juga kan harus sesuai dengan SOP yang dilakukan supaya menghindari terjadinya cedera. Nah sama dengan apapun yang menurut saya, apalagi khususnya kalau kita bicara mengenai ortoke dan ini berhubungan dengan penglihatan. Jadi benar-benar harus ngikutin supaya hasilnya bisa optimal. Kebersihan diri kita juga harus dijaga juga kan ya dok ya? Iya, jadi salah satunya misalnya tangannya, kukunya jangan sampai panjang lah, karena kuku panjang itu dapat menyebabkan menumpuknya bakteri-bakteri ataupun kotoran di kuku sehingga pada saat kita mau handling alatnya ya bisa terjadi kontaminasi bakteri dan lain sebagainya, dan hal itu tidak kita inginkan terjadi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang paling sering bukan ditanyain sih dok, tapi lebih ke dikomenin lah. Ortoke itu mahal. Nah, itu kalau berbicara mengenai biaya ya dok ya, kira-kira worth it nggak sih menurut dokter dibanding pakai kacamata atau soft lens biasa? Tiap individu bisa berbeda-beda menanggapi value dari suatu treatment lah kalau kita ngomong ya. Tapi untuk saat ini yang aku bisa katakan, pertama belum ada metode yang sudah terbukti dan terpercaya atau proven yang dapat membuat penglihatan terang tanpa perlu menggunakan kacamata ataupun lensa kontak di siang hari selain ortoke. Jadi penglihatan terang tanpa perlu menggunakan kacamata. Yang kedua bukan termasuk kategori operasi. Yang ketiga dapat memperbaiki kualitas hidup. Ya, jadi artinya yang harus biasanya pakai kacamata untuk olahraga outdoor, yang perlu pakai soft lens untuk aktivitas sehari-hari, apalagi kalau misalnya kita berenang, itu kan sangat, itu priceless banget. Artinya tidak ada untuk saat ini, belum ada substitute yang bisa dilakukan untuk mengganti metode tersebut untuk saat ini ya, khususnya untuk anak-anak ya. Kalaupun nanti suatu saat nanti ada metode-metode lain yang mungkin harganya lebih murah, ya mungkin akan jadi worth it. Jadi di remind aja, video ini kita buat ya di tahun 2025, kita nggak tahu mungkin di tahun 2026, 27, 28 ada teknologi baru yang saya harapkan juga tidak membuat ribet ya. Karena kalau kita bicara mengenai teknologi ortoke ya masih termasuk kategori yang tanda kutip agak ribet, tapi dibanding dengan yang lain ini termasuk yang paling nggak ribet. Karena harus pasang lepas ya. Karena benefitnya lebih besar. Ya mungkin satu saat kita ngomong berandai-andai, satu saat ditetesin obat tetes aja penglihatannya akan terang, minusnya akan hilang. Who knows kan? Jadi kan kalau emang itu ada dan harganya terjangkau ya pasti kita akan promosikan. Artinya kita pasti akan merekomendasikan ke teman-teman. Nah, tapi memang saat ini ya seperti itu. Karena teknologinya masih mahal, belum bisa diproduksi secara lokal. Jadi secara material memang ini harus diimpor teknologinya maupun material yang harus kita impor. Jadi memang jadi cost-nya agak sedikit besar, tapi kita udah pengen sebenarnya banyak alternatif teknologi lain yang dapat menahan laju kenaikan minus. Tapi kalau kita bicara ortoke itu adalah satu-satunya teknologi yang dapat membuat penglihatan terang tanpa perlu menggunakan kacamata. Hanya dipakai alatnya di malam hari. Itu adalah salah satu yang kelebihan yang untuk saat ini belum tergantikan. Oke, keren banget nih penjelasan dari Dokter Andri. Ini juga bisa menjadi jadi acuan kita yang tadinya mungkin ragu pengen ikut terapi ortoke, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan dari Dokter Andri tadi bisa sedikit tercerahkan ya dan langsung mau ke Vio Optika Klinik untuk coba screening. Nah, mungkin last question nih dok, kira-kira tips-tipsnya nih untuk viewers yang lagi nonton yang baru pertama kali pengen ikut terapi ortoke, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan? Berarti ini matanya udah kondisinya minus. Oke, baik, kalau pesan dari saya sih segera lakukan pemeriksaan mata. Jadi kita bisa mengetahui. Kalau bisa di Vio Optika Klinik ya. Jadi karena kita mempunyai teknologi-teknologi yang kita ngomong sebagai prediction,
prevention, dan management. Jadi kita akan lihat. Jadi secara holistik, jadi pemeriksaan yang kita lakukan itu secara komprehensif dari tes buta warna, stereopsis, permukaan bilik depan, tekanan bola mata, kita juga akan lakukan refraksi, kita juga lakukan retinoskopi, kita juga lakukan pemeriksaan, kita apabila memang diperlukan lakukan pemeriksaan retinanya, dan juga panjang sumbu bola mata. Jadi banyak sekali yang kita lakukan sehingga kita bisa mengetahui pasien tersebut akan mengalami progres myopia akan dengan sangat signifikan dalam 10 tahun ke depan. Jadi metode-metode apa yang harus kita lakukan supaya ini tuh nggak sampai ke sana kayak gitu. Atau misalnya, oh ini cukup stabil, nah apa aja metode yang kita bisa lakukan supaya minusnya bisa turun, tidak perlu menggunakan kacamata lagi, tidak perlu menggunakan lensa kontak pada umumnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup seperti itu sih. Jadi persiapkan diri aja, lakukan pemeriksaan secara rutin, ketemu dengan eye care profesional ataupun dokter mata yang ada di Vio, tanyakan bagaimana kondisi mata saya, dan apa yang harus kita lakukan, tindakannya, preventifnya, ataupun manajemen myopia kontrolnya supaya penglihatannya menjadi tetap optimal. Baik, terima kasih banyak Dr. Andre atas penjelasannya di video hari ini, cukup menarik banget. Gimana Vioners, menarik bukan penjelasan topik kita hari ini mengenai terapi ortoke? Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita juga yang tadinya bingung kira-kira mau mulai terapi ortoke atau enggak. Terus kalau misalnya mau mulai terapi ortoke mulai dari mana, itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bahkan keraguan-keraguan Vioners selama ini terhadap terapi ortoke. Nah, jadi sekian dulu video hari ini. Aku mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Andri. Ya, thank you ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Vio Optical Clinic. Kalau misalnya kamu rasa bermanfaat, bisa di-share juga ke keluarga atau kerabat-kerabat, teman-teman yang membutuhkan solusi untuk mengatasi mata minus tanpa harus operasi dengan terapi ortoke di Vio Optical Clinic. Komen kalau misalnya ada pertanyaan seputar kesehatan mata supaya bisa kita jawab di video selanjutnya. Bye-bye!